salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama mengikuti ibadah Minggu Paskah ke-6 Gereja Kristen Pasundan. Mari kita berdiri, kita memuji pujian PKJ 27 bait 1-3, nyanyikanlah nyanyian baru. Khotbah dan salam bagi kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Nas pembimbing dalam ibadah Minggu Paskah ke-6 pada saat ini atau Minggu Rogate diambil dari Yohanes 14 ayatnya yang ke-15 yang tertulis demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Demikian nas pembimbing pada kebaktian kita saat ini. Mari kita memuji PKJ nomor 275, Perintah Baru. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa syukur, mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih,
Kami sungguh bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang mengenal diri kami seutuhnya, dan tidak ada hal yang tersembunyi dari hadapan. Berikanlah Roh Kudus-Mu agar kami senantiasa saling mengasihi satu dengan yang lain, dan terlebih mengasihi Engkau. Berkati dan kuduskanlah ibadah kami agar berkenan di hadapan-Mu. Kuduskanlah kami semua agar dengan penuh kesungguhan kami melakukan ibadah bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita memuji pujian pelengkap Kidung Jemaat 14, menyanyikan Kasih Setia Tuhan. Mari kita bersama mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita. Diawali dengan pengakuan dosa secara pribadi dalam saat teduh. Mari kita bersaat teduh. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat. Tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu, ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya. Ampunilah segala dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman. Amin. Kita memuji Kidung Kabungahan 55, 1 dan 2. Api
Sarebu abdi muji syukur, Gusti nulung neuker palaur, dina tedaya sang waluya, agung nugrahana. Dengarkanlah berita anugerah pengampunan bagi kita sekalian. Dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16 tertulis demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita pengampunan bagi kita sekalian. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatan hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Kita memuji Kidung Kabungahan 88 bait 1 dan 2. Dina cangkingan Yesus, aya kakertaan, mung dina pangkon Yesus, aya kareurehan, malaikat barungan, sarta ragam nyanyi, surak sarta kedurang, bering acak puji, dina cangkingan Yesus, aya kakertaan, mung dina pangkon Yesus, aya kareurehan. Dina cangkingan Yesus, abdi teh salamet, tempat abdinya lindung, dunya jeung akhirat, kasieun leungit musnah, kasadi teu aya, moal bijil ti panun, jongjong sukabunga, dina cangkingan Yesus, aya kakertaan, mung dina pangkon Yesus, aya kareurehan. Sebagai umat yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, marilah kita hidup menurut firman-Nya. Seperti nasihat Rasul Paulus kepada Titus dalam Titus 2 ayat yang kedua sampai ke-7 yang tertulis. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat dan bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan tua. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah. Jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya.
agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran. Demikian petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu saya ajak saudara-saudara untuk bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu hari ini dalam kebaktian minggu ini. Kami kembali diberi kesempatan untuk bisa mendengar dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami, ya Tuhan. Bukakanlah telinga kami, supaya kami dapat mendengar sabda-Mu dengan baik dan benar. Cerahkanlah pikiran kami, supaya kami dapat mengerti maksud dan tujuan, dan urapi hati kami, supaya kami dapat menghayati firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Datanglah dan berfirmanlah, kami sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dasar renungan kita untuk kebaktian Minggu tanggal 17 Mei 2020 ini diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Saya akan bacakan bagian ini, mari kita sama-sama menyimaknya. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Sampai di situ pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukannya dalam hidupnya. Haleluya. Selamat pagi, Ibu, Bapak, pemudi, pemuda, dan anak-anak
yang Tuhan kasihi, seluruh warga GKP, dimanapun saudara berada. Dalam kesempatan ini, perkenankanlah saya dari gedung gereja GKP Lembang ini menyampaikan salam. Selamat Hari Minggu. Kondisi pandemi COVID-19 memang membuat kita tidak bisa berjumpa dan beribadah bersama dalam satu gedung. Tapi melalui media ini kita bisa berjumpa dan bersekutu dalam ibadah minggu dari rumah kita masing-masing. Saya ingin membuka renungan ini dengan pertanyaan sederhana. Jika saudara tahu bahwa saudara akan berada dalam situasi sulit, akan menghadapi ancaman yang besar, atau akan terlibat dalam satu persoalan yang tidak mungkin saudara bisa atasi sendirian, apa yang kira-kira saudara perlukan pada saat-saat seperti itu? Kalau saya ditanya seperti itu, saya akan mengatakan, saya butuh orang lain untuk menolong saya. Saudara juga butuh? Betul. Dalam bacaan kita, Yesus berbicara tentang penolong lain, ayat yang ke-16 tadi, atau penghibur di ayat yang ke-26. Dalam bahasa Yunani, penolong lain atau penghibur itu disebut parakletos. Kata parakletos dalam bahasa Yunani bisa berarti seorang yang dipanggil datang untuk memberikan kesaksian dalam suatu perkara pengadilan untuk kepentingan yang tertuduh. Dia menjadi seorang advokat, seorang pembela. Parakletos juga bisa berarti orang yang dipanggil datang untuk dimintakan nasihat dalam situasi sulit, atau orang yang dipanggil datang untuk memberikan semangat baru kepada sekelompok prajurit yang patah semangat dan sedih. Parakletos selalu berarti orang yang dipanggil untuk menolong. Saudara, Yesus sadar tidak selamanya ia bersama dengan murid-muridnya. Yesus juga tahu bahwa murid-muridnya akan mengalami banyak kesulitan dan masalah ketika Yesus pergi. Dan karena itu, Yesus menegaskan kepada murid-muridnya bahwa jika nanti ia pergi, maka akan ada parakletos, penolong lain yang tetap bersama dengan murid-muridnya, yang akan menyertai, menolong, dan memampukan mereka. Kalau kita baca bacaan ini lebih lanjut, maka pada ayat yang ke-26 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan parakletos, penolong lain atau penghibur itu adalah Roh Kudus. Ayat 26 saya kutip bagiannya, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus adalah wujud lain dari kehadiran Yesus. Dan betul dalam bagian ini, Yesus berjanji bahwa dia akan datang kembali. Ayat yang ke-18 berkata, Aku tidak akan meninggalkanmu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Saudara, kalau boleh saya sederhanakan, pengertiannya begini. Sebelum Yesus naik ke surga, peristiwa yang beberapa hari lagi akan kita rayakan, kita peringati bersama,
kenaikan Yesus, Yesus sudah berjanji kepada murid-muridnya bahwa dia akan datang kembali, akan menyertai setiap orang yang percaya kepadanya, tetapi bukan lagi dalam wujud sebagai manusia, melainkan sebagai Roh Kudus. Itulah sebabnya saudara sekalian, sesudah peristiwa Pentakosta, murid-murid dengan penuh karunia dapat memberitakan kabar keselamatan yang diberitakan, yang dikerjakan oleh Yesus. Dan dengan gagah berani para murid ini menghadapi segala tantangan dan kesulitan yang mereka hadapi. Bahkan sekalipun mereka harus berhadapan dengan kematian. Ada kekuatan besar dalam diri mereka, dalam diri para murid ini, sehingga mereka mampu menjalani kesulitan-kesulitan yang begitu besar pada saat itu. Mereka mampu menghadapi ancaman kematian karena keyakinan bahwa Tuhan bersama dengan mereka. Bukan hanya ke-11 murid Yesus yang mengalami peristiwa Pentakosta itu saja yang disertai oleh Roh Kudus, tapi setiap orang percaya akan mengalami penyertaan Roh Kudus dalam kehidupannya, sehingga mampu menghadapi segala kesulitan apapun. Seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, pasal yang keempat ayat ke-13 begini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ibu, bapak, pemudi, pemuda, dan anak-anak yang Tuhan kasihi. Kalau saat ini saya diminta mengungkapkan satu kata saja untuk menggambarkan kondisi kita saat ini, maka kata yang saya pilih itu adalah sulit. Tahu kalau boleh dua kata, banyak kesulitan. Kita semua tahu bahwa kita berhadapan dengan virus mematikan yang tidak terlihat oleh mata dan yang bisa ada di mana-mana. Dalam bentuk droplet, dia bisa melayang-layang di udara, menempel di tangan kita, dan karena itu kita tidak boleh salaman gitu ya dengan orang lain. Dia bisa menempel di pegangan pintu, di uang, di segala barang yang tidak bisa kita hindari untuk menyentuh dan memegang barang itu. Dan karena itu virus ini mudah sekali menular. Lebih celaka lagi saudara sekalian, virus ini belum ada obatnya. Belum ada vaksinnya. Paling tidak sampai saat ini belum ditemukan vaksinnya. Lalu untuk mencegah penularan virus ini kita harus menjaga jarak. Dan untuk beberapa saat kita bahkan harus tetap tinggal di rumah. Bertambah-tambahlah kesulitan kita. Jadi serba sulit. Sulit keluar rumah, sulit bekerja, sulit membiayai kehidupan kita, sulit beraktivitas, sulit berkegiatan bersama. Bahkan seperti saya, saudara sekalian, cukur rambut juga sulit. Dalam kondisi yang serba sulit seperti ini, sangat mungkin mental kita terganggu. Sangat mungkin kita bisa menjadi stres. Dan kalau kita tidak pandai mengelola stres dalam diri kita, bisa jadi kita frustasi, putus asa, jadi kehilangan gairah dan keceriaan hidup. Bahkan mungkin saja kita berubah jadi seorang yang pemurung, jadi seorang yang pemarah, jadi orang yang penuh
berprasangka dan curiga, jadi orang yang emosional. Saudara, renungan minggu hari ini hendak mengajak kita mengingat kembali dan terus mengingat bahwa kita tidak sendiri dalam kesulitan ini. Ada Parakletos yang menolong, ada Roh Kudus yang menguatkan, ada Roh yang memampukan, ada Yesus yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita, ada Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Pertolongan Allah memang tidak selalu melalui keajaiban. Tidak dengan serta-merta Allah bekerja lalu hilanglah virus corona ini dari muka bumi dan kehidupan kita kembali seperti dulu. Tidak. Cara Tuhan menolong seringkali berjalan bersama dengan pengajaran dan pendidikannya. Sebagaimana yang Ia lakukan melalui salib. Ketika Ia menolong manusia keluar dari dosa yang membelenggu, cara yang dipakai Tuhan adalah cara yang mengajar manusia untuk belajar menjadi mandiri, mengatasi dan melawan dosa itu. Allah senantiasa memperlakukan kita bukan sebagai objek pertolongan, tapi Allah memperlakukan kita sebagai subjek yang diberdayakan untuk bisa mengatasi kesulitan-kesulitan hidup kita. Keyakinan bahwa Roh Kudus yang senantiasa menyertai, menolong, dan menguatkan kita itulah yang membuat orang-orang percaya diberi kemampuan sehingga tidak mudah jatuh dalam keputusasaan, dalam frustasi, melainkan tetap punya pengharapan bahwa akan ada masa depan yang lebih baik. Akan ada jalan keluar dari segala kesulitan yang kita alami. Kita akan diberi kemampuan untuk melawan virus corona ini. Baik kemampuan fisik, berupa ketahanan tubuh, maupun kemampuan pengetahuan, penemuan-penemuan obat, penemuan vaksin. Kita percaya itu karena kita percaya Allah bersama dengan kita, menyertai kita, dan menolong kita. Dan dalam kesempatan ini saya juga ingin mengingatkan bahwa kalau saudara-saudara sungguh-sungguh merasakan bagaimana Roh Kudus menyertai dan menolong kehidupan saudara, sehingga saudara-saudara bisa menjalani masa sulit ini dengan penuh pengharapan kepada Tuhan, maka kita dipanggil untuk mewartakan pengharapan itu kepada dunia, kepada orang-orang di sekitar kita melalui cara seperti yang sudah kita lakukan selama ini dalam jemaat-jemaat Gereja Kristen Pasundan. Pertama-tama kita dipanggil untuk menampilkan hidup yang berpengharapan, yang penuh dengan sukacita. Kehidupan yang penuh dengan kesulitan ini jangan sampai menghilangkan keceriaan hidup kita. Kita tetap beribadah kepada Tuhan, sekalipun tidak bisa berkumpul di gereja. Kita tetap bernyanyi, memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Bukankah hanya orang yang berpengharapan yang bisa melakukan itu? Yang bisa tetap bersyukur dan bernyanyi sekalipun kehidupannya penuh dengan kesulitan. Berikutnya kita terpanggil untuk mengembangkan berbagai kegiatan positif di tengah situasi sulit ini. Kita belajar dan bekerja walaupun harus dilakukan dari rumah. Kita berupaya menyapa saudara-saudara kita,
walaupun harus melalui media sosial. Kita berupaya untuk mendengar ungkapan hati yang sedang ada dalam kegalauan dan kegelisahan karena situasi ini. Kita berupaya untuk bisa berbagi cerita-cerita yang menginspirasi orang lain. Dan di rumah kita bisa mengembangkan berbagai kegiatan positif. Menata rumah, mengembangkan kreativitas, mengembangkan keterampilan kerajinan tangan, berkebun, dan banyak lagi hal positif yang bisa kita lakukan. Kesulitan yang kita alami justru memunculkan kreativitas kita untuk mengembangkan kehidupan yang positif. Karena apa? Karena kita yakin Allah bersama dengan kita, Allah menyertai, Allah menolong dan memampukan kita. Terakhir, tetapi justru ini yang penting. Kita dipanggil untuk setia berbagi dengan sesama. Kita terpanggil untuk setia berbagi dari keterbatasan dan kesulitan kita. Seperti persembahan seorang janda miskin yang begitu berharga di hadapan Tuhan karena ia memberikan persembahan itu dengan penuh sukacita. Kita dipanggil untuk berbagi sekalipun kita ada dalam keterbatasan. Kita dipanggil untuk berbagi tanpa ada ketakutan bahwa kalau kita berbagi maka kita akan kekurangan. Kenapa kita tidak takut? Karena kita yakin Roh Kudus bersama dengan kita. Roh Kudus menyertai kita. Roh Kudus menolong dan memampukan kita. Oleh karena itulah kita terus berupaya untuk berbagi rejeki dengan sesama. Bukan saja dengan sesama anggota jemaat, tapi banyak jemaat GKP yang mewujudkan berbagi rejeki itu dengan membagi sembako kepada lingkungannya. Pelayanan karitatif ini memperlihatkan kepada kita bahwa sekalipun kita terbatas, sekalipun kita bukan orang-orang yang mampu, tapi kita punya keyakinan bahwa Roh Kudus menyertai kita, dan karena itu kita terdorong untuk berbagi rezeki dengan sesama kita. Allah Tritunggal yang senantiasa menyertai kita akan memampukan kita melakukan semuanya itu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita berdasarkan rumusan pengakuan iman Katolik. Mari kita ucapkan bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Allah, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, yang senantiasa setia hadir dalam rupa-rupa pengalaman hidup kami. Sebagai bagian dari keluarga besar Gereja Kristen Pasundan, kami naikkan syukur kami kepadamu
Karena dalam segala keterbatasan kami saat ini diakibatkan pandemi COVID-19, tapi kami dapat tetap bersatu dalam doa memohon kepadamu ya Tuhan, agar berkenanlah Tuhan memulihkan dunia dan bangsa-bangsa, termasuk di dalamnya Indonesia, dalam berbagai pergumulan yang sedang kami hadapi bersama ini. Tolonglah kami untuk dapat melanjutkan kehidupan yang adil, damai, dan sejahtera, mengatasi pandemi ini bersama-sama. Doa kami untuk pemimpin bangsa Indonesia, para pemimpin kota, pemimpin di daerah, para petugas kesehatan, dokter, perawat, tenaga kebersihan, TNI, Polri, dan segenap orang yang harus bekerja di luar rumah. Kami sungguh bersyukur untuk setiap pribadi yang menjalankan tanggung jawab untuk dapat mengabdi bagi sesama. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memelihara mereka dan anggota keluarga mereka masing-masing. Untuk gereja Tuhan, termasuk di Indonesia, khususnya Gereja Kristen Pasundan dan segenap bagiannya, kami memohon kepadamu Tuhan, agar kami dapat terus memikirkan dan mengembangkan pola-pola persekutuan, pelayanan, dan kesaksian yang baru di masa pandemi ini. Dan biarlah waktu ini juga kami pakai untuk kembali melihat betapa kami rindu bertemu, betapa kami rindu bersekutu, dan kerinduan itulah yang mendorong kami untuk mengambil langkah-langkah yang kreatif. Kami berdoa secara khusus untuk gugus tugas COVID-19 tingkat sinode yang baru terbentuk, juga gugus tugas tingkat klasis atau tingkat jemaat yang sudah atau akan dibentuk. Kiranya kami dapat bergerak bersama dengan masyarakat dan pemerintah setempat. Kami dapat bersama-sama mengatasi dampak yang sudah dan akan terjadi di berbagai sisi kehidupan umat-Mu. Ya Tuhan, dalam syafaat kami saat ini, kami juga mengingat setiap keluarga yang sedang dalam pergumulan. Ketika kami seisi rumah harus berada di dalam rumah saja, bukan sesuatu yang mudah. Ketika ada banyak tugas yang harus kami kerjakan, kami mudah lelah, mudah tersinggung, kami bosan, kami tertekan. Tolonglah kami, baik kami sebagai anak-anak, sebagai orang tua, sebagai suami pun sebagai istri, sebagai adik maupun sebagai kakak, dan anggota keluarga lainnya yang ada di rumah, untuk dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang sedang terjadi ini, untuk dapat menjalin relasi yang sehat, memikul bersama kesusahan ini. Jauhkan dari kami tutur kata dan tindakan yang menyakitkan hati anggota keluarga kami. Kami juga memohon kepadamu ya Tuhan, bagi keluarga yang sedang bergumul untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari, bergumul untuk memenuhi biaya bulanan, dana kesehatan, menyediakan dana pendidikan bagi anak-anak terkasih yang Kau hadirkan, yang dalam beberapa waktu dekat ini mereka akan naik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tolonglah ya Tuhan, cukupkan apa yang kami perlukan, berkati setiap kerja, setiap usaha yang kami lakukan. Sekalipun terkadang kami menemui jalan buntu, namun biarlah kami terus berpengharapan kepada Tuhan. Beri kami hikmat-Mu untuk mengelola setiap rezeki yang Engkau percayakan. Kami juga mengingat keluarga-keluarga yang harus kehilangan anggota keluarga yang mereka kasihi berpulang ke pangkuan-Mu di surga.
Tidak mudah bagi mereka untuk menghadapi kehilangan di masa pandemi ini. Ada banyak hal yang harus ditanggung bersama. Ada banyak hal yang harus dipikirkan bersama. Namun biarlah Tuhan, kekuatan dan penghiburan dari Tuhan boleh dinyatakan bagi keluarga-keluarga yang sedang berduka ini. Doa kami juga bagi setiap pribadi yang dalam berbagai pengharapan, terutama mereka yang sedang berharap untuk pulih dari penyakit yang diderita, untuk pulih dari kelemahan fisik yang dialami, termasuk para orang tua terkasih kami yang sudah lanjut usia, kondisi mereka rentan, dan berbagai pengharapan lainnya dalam kehidupan pribadi yang belum terwujud. Beri kami damai-Mu Tuhan untuk dapat menerima berbagai bentuk jawaban Tuhan atas doa-doa kami. Beri saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit maupun dalam masa pemulihan ini untuk dapat meyakini bahwa mereka tidak sendirian, tetapi Engkau hadir, Engkau ikut merasakan. Inilah doa permohonan kami, ya Tuhan. Ketika ada banyak hal yang masih tersembunyi di kedalaman hati kami masing-masing, Engkaulah yang berkenan melihat, meneliti, mendengar, dan menjawab seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, dan di dalam nama Yesus juga kami rindu berdoa sebagaimana diajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya dalam Roma 12 ayatnya yang pertama yang tertulis, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Mari kita berdiri dan menaikkan doa persembahan kita kepada Tuhan.
Tidak dapat dipungkiri besar kasih setiamu, ya Allah, berkat yang tercurah dalam kehidupan kami, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan persekutuan kami. Saat ini kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu melalui persembahan yang kami sadari tidak sebanding dengan apa yang telah Engkau perbuat dan berikan bagi kami. Karena itu, ajarkan kami untuk terus Engkau bentuk menjadi pribadi dewasa secara rohani, sehingga mampu mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati persembahan yang terhimpun ini agar menjadi berkat bagi persekutuan dan pelayanan kami. Berkati pula tangan-tangan yang telah memberikannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kini pergilah dalam sukacita, dan kiranya firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini menguatkan hati kita, menguatkan hidup kita, menguatkan kebersamaan kita untuk dapat memaknai situasi yang tidak mudah ini dengan terus berkarya bagi Tuhan dan bagi sesama. Dan marilah saat ini kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1 dan 2. Kini arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih sejati dari Allah serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara-saudara kini dan selamanya. Amin.